10.000 target. Itulah angka yang dilaporkan CENTCOM pada akhir Maret. Lebih dari 10.000 target militer dihancurkan di seluruh Iran sejak 28 Februari. 92% kapal Angkatan Laut terbesar Iran lenyap. 2/3 lokasi produksi militernya diserang. Tingkat peluncuran drone dan rudal turun 90%. F-35 mendapat sorotan utama. B-2 Spirit menyimpan misteri. Tetapi tersembunyi dalam briefing CENTCOM, ada sebuah pesawat yang tidak pernah muncul di halaman depan. Sebuah pesawat yang Pentagon rencanakan untuk dipensiunkan dengan rangka yang retak. Tingkat kesiapan 47% dan pengganti yang sudah mulai diproduksi. 3 di antaranya lepas landas dari South Dakota pada malam 1 Maret. 34 jam kemudian, mereka kembali. Di antara waktu itu, masing-masing membawa lebih dari 100.000 pon persenjataan ke target yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa dihancurkan dengan cukup muatan, atau tidak bisa diserang cukup lama oleh pesawat lain dalam inventaris. Jadi, apa sebenarnya yang dilakukan B-1B Lancer dalam Epic Fury? Dan mengapa pembom yang hampir dibuang Amerika ini justru menjadi solusi dari persamaan paling sulit dalam perang ini? Jika Anda ingin tahu mengapa pembom yang hampir dipensiunkan Pentagon ini tiba-tiba menjadi tak tergantikan, berlangganan Air Power Decoded. Kami tidak memuja mesin, kami memuja kondisi energi di baliknya. Untuk memahami apa yang dicapai B-1B, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang ditugaskan untuk dihancurkan dan mengapa strategi Iran sebenarnya lebih cerdas dari yang banyak orang kira. Iran telah membangun infrastruktur militer bawah tanah selama lebih dari 3 dekade. Program ini dimulai selama Perang Iran-Irak pada 1980-an, ketika Scud Irak mengajarkan bahwa apapun yang berada di atas tanah bisa dihancurkan. Setelah Desert Storm, Allied Force, dan Iraqi Freedom, mereka menyempurnakan pelajaran itu. Satu-satunya senjata yang tidak bisa Anda kehilangan adalah yang Anda kubur cukup dalam. Jadi mereka membangun apa yang disebut IRGC sebagai kota rudal, jaringan terowongan bawah tanah yang diperkuat dengan ratusan kaki batu dan beton bertulang, dirancang untuk menyimpan, memindahkan, dan meluncurkan rudal balistik dari bawah bumi. Kompleks ini tersebar di seluruh negeri, di sepanjang garis pantai dan jauh ke pedalaman, yang berada dekat Selat Hormuz, melindungi rudal anti kapal yang mengancam jalur pelayaran terpenting di dunia. Setiap kapal tangkir yang melewati Hormuz berada dalam jangkauan senjata yang dirancang Iran agar tak tersentuh. Rekayasa itu bukan kebodohan, itu strategi. Dan selama lebih dari 3 dekade, itu berhasil. Tidak ada kampanye udara Amerika yang pernah secara khusus menargetkan dan meruntuhkan jaringan kompleks rudal bawah tanah dalam skala seperti ini. Lalu, Epic Fury dimulai. Dalam 72 jam pertama, lebih dari 1.700 target dihantam. Serangan cyber membutakan jaringan radar. Serangan presisi membongkar infrastruktur militer permukaan di seluruh Iran. Namun cerita bagaimana itu terjadi bukan fokus video ini. Saat permukaan terbakar, kota rudal tetap utuh. Terowongan dirancang untuk bertahan dari serangan konvensional dari atas. Untuk meruntuhkan kota rudal, Anda membutuhkan senjata yang cukup berat untuk menembus ratusan kaki batu, dikirim dalam jumlah cukup besar untuk menutup seluruh jaringan terowongan oleh pesawat yang bisa mencapai Iran dan bertahan dari pertahanan udara yang tersisa. Itu berarti 3 syarat: muatan, jangkauan, dan kemampuan bertahan, yang harus terpenuhi secara bersamaan. Ketika Anda menguji semua pembom dalam inventaris terhadap persamaan itu, jawabannya tidak nyaman. B-52 Stratofortress membawa 70.000 pon, cukup secara muatan, tetapi penampang radar sekitar 100 meter persegi, terbesar di armada Amerika. Dengan ukuran itu, setiap radar yang tersisa di Iran bisa mendeteksinya dari jarak maksimum. Setiap misi membutuhkan pengawalan tempur maksimum, dukungan perang elektronik maksimum, dan perencanaan kompleks, cukup untuk beberapa serangan, bukan untuk kampanye berkelanjutan. B-2 Spirit hampir tidak terlihat radar dan sudah menyerang target paling dijaga di Iran. Itu perannya. Tetapi hanya ada 19 unit, masing-masing membawa 40.000 pon. Tidak cukup untuk meruntuhkan jaringan terowongan nasional sebelum Iran menggunakan sisa arsenalnya. F-35 membersihkan Ja'an. SEAD, perang elektronik, alasan pesawat non-Siloman bisa bertahan, tapi hanya membawa 18.000 pon. Kota rudal butuh lebih dari itu. Iran merancang kota rudalnya untuk bertahan dari satu pembom Amerika. Mereka tidak merancangnya untuk bertahan dari satu pembom yang membawa semua senjata sekaligus. Dan Angkatan Udara hampir mempensiunkannya. Inilah yang dilakukan B-1B. Dimulai dari fisika yang membawanya ke sana, lalu senjata yang dibawanya, dan akhirnya apa yang dilakukan senjata itu terhadap kota rudal.
Pada malam 1 Maret, 3 B-1B Lancer lepas landas dari Ellsworth Air Force Base di South Dakota. Tambahan B-1B beroperasi dari RAF Fairford di Inggris. 1.000 target diserang pada hari pertama operasi pembom Epic Fury. 34 jam di udara, 4 awak per pesawat, 7.000 mil laut pengisian bahan bakar, koreksi jalur, dan perencanaan misi. Pertanyaan penting bukan apakah B-1B bisa terbang sejauh itu. Pertanyaannya, bagaimana? Jawabannya adalah kondisi energi. Dan itu ada di sayapnya. B-1B adalah salah satu pesawat terakhir dengan sayap sapuan variabel. Pada sudut 15 derajat, sayap terbentang hingga 137 kaki. Rasio aspek tinggi seperti glider, sayap panjang dan ramping, menghasilkan gaya angkat efisien dengan hambatan minimal. Hasilnya, rasio lift to drag tinggi, jarak lebih jauh per bahan bakar. Pada 67,5 derajat, sayap menyapu ke belakang hingga 79 kaki, dioptimalkan untuk kecepatan. Hambatan parasit berkurang, memungkinkan kecepatan Mach 1,25. Geometri berbeda, fisika berbeda, dan pilot mengubahnya secara real-time. Sayap terbuka untuk efisiensi jelajah. Mendekati zona pertahanan Iran, sayap menyapu, kecepatan meningkat, jejak radar mengecil. Masuk wilayah Iran, pesawat turun rendah, menggunakan pegunungan Zagros sebagai perlindungan alami. Terrain masking pada Mach 0,92. Di atas target, sayap disesuaikan untuk stabilitas. Saat keluar, disapu lagi untuk kecepatan maksimum. 1 misi, 4 mode terbang. Itulah bagaimana B-1B sampai ke sana. Sekarang, apa yang dibawanya? Pada fase awal, B-1B tetap di luar wilayah udara Iran. Senjatanya adalah AGM-158B JASSM ER dengan jangkauan lebih dari 500 mil laut. 24 muat di internal bay. Dengan pylon eksternal baru, total menjadi 36 rudal per pesawat. Diluncurkan dari luar zona ancaman, rudal ini menghantam radar, komando dan pertahanan udara Iran. Setelah pertahanan melemah, peran berubah. Dari rudal mahal ke bom murah JDAM GDU-31. Bukti bahwa superioritas udara telah dicapai. Namun JDAM tidak bisa menembus kota rudal. Untuk itu, digunakan GBU-72 Advanced 5K Penetrator, 5.000 pon, pertama kali digunakan dalam pertempuran. Senjata ini tidak meledak di permukaan, ia menembus batu dan beton, lalu meledak di dalam, menghancurkan terowongan dari dalam. GBU-57 terlalu besar dan hanya bisa dibawa B-2. GBU-72 cukup kecil untuk B-1B dan cukup kuat untuk target. Inilah kombinasi yang meruntuhkan jaringan bawah tanah Iran. Hasilnya, 700 rudal balistik hancur, 70% peluncur mobile musnah, stok turun drastis, infrastruktur anti kapal di Hormuz dinetralkan, peluncuran turun 90%. Namun ada biaya. 400 Tomahawk dalam 72 jam, produksi tahunan sekitar 70. Biaya awal 3,7 miliar dolar, permintaan tambahan 200 miliar dolar. Karena itu, B-1B beralih ke JDAM. Lebih murah, lebih efisien, tapi ada konsekuensi. Setiap misi 34 jam mempercepat kelelahan struktur. Sayap variabel sangat kompleks, retakan meningkat, kesiapan turun. Setiap kemenangan memperpendek umur pesawat. Dan penggantinya, B-21 Raider membawa muatan lebih kecil. Angkatan udara menukar payload dengan stealth. Epic Fury membuktikan, setelah SEAD berhasil, payload yang menentukan kemenangan. Jadi apa kesimpulannya? 10.000 target. F-35 membuka jalan. B-2 menyerang target terberat. B-1B menyelesaikan pekerjaan. Ia terbang 34 jam, mengubah bentuk sayapnya, menembakkan 36 rudal tanpa masuk wilayah musuh, beralih ke bom murah, menjatuhkan senjata baru. Semua dengan pesawat yang hampir dipensiunkan. Stealth membuka jalan, payload memenangkan perang. B-1B bukan masa depan, tapi dalam Epic Fury, ia adalah satu-satunya masa kini yang penting. Jika perang berikutnya kembali mengubur senjata di bawah tanah, apakah Amerika masih punya palu godamnya? Atau sudah dipensiunkan?